Hai Edu People, salam literasi. Senang saya Alda Willian bisa kembali menemani teman-teman Edu People di podcast kesayangan kita, episode 2, Educast, tempat kita berbagi berbagai macam hal inspiratif, motivatif, dan juga edukatif tentunya. Today we are going to talk about something relevant in this globalization era. It is about internasionalisasi program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Siliwangi. We are going to explore how English education departments of Universitas Siliwangi prepare the students to compete in the global level, to build international collaborations while still remain rooted in national values. Bersama dengan kita sudah hadir seorang narasumber yang sangat relevan untuk kita gali informasinya. Beliau adalah the head of English Education Department of Universitas Siliwangi, Bapak Dr. Yusuf Supriyono, SPD MPD. Thank you so much, Pak, for coming. We know that you are super busy. Never mind. Thank you so much for the invitation. Terima kasih sudah hadir, Pak. Gimana Baik. kabarnya? Alhamdulillah baik. Yang terpenting sehat juga ya. Ya, alhamdulillah. Siapa kita ngobrol-ngobrol? Siap, siap. Oke, Pak Yusuf, kita sudah sering mendengar istilah-istilah berkaitan dengan internasionalisasi, ya, terutama di dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, Pak, apa sih sebenarnya makna internasionalisasi ini? Baik, memang makna ini atau kata ini internasionalisasi ya. Kalau kita lihat memang ada lokal, ada nasional. Ini kita pilih yang internasional. Artinya kita tidak melihat atau harus melihat atau berorientasi jauh ke depan begitu ya. Tapi juga tidak melepas nilai-nilai kelokalan kita, kearifan lokal kita, kemudian nasionalisme. Justru itu menjadi dasar untuk kita bisa memberikan kesempatan lebih kepada anak-anak kita, mahasiswa kita, bahwa internasionalisasi ini memang penting, tapi dengan membawa nilai-nilai kearifan lokal, nasionalisme, dan seterusnya. Ya, we go international Dan dengan kita siap, akar-akar nasional, ya, Pak. betul sekali. Oke, nilai-nilai nasional ya, national values. Kita harus National tetap. value-nya ada, local values-nya juga ada. I Justru see. itu menjadi dasar untuk supaya kita kokoh juga, tidak melepas nilai-nilai terbaik kita ya pada budaya kita. Nah, kalau tadi ditanyakan terkait dengan makna dari internasionalisasi, Ya. ini merupakan sebuah upaya ya, sebuah upaya untuk kita bisa memiliki komitmen untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita memiliki kemampuan internasional. Jadi kita akan bekali anak-anak kita dengan kompetensi global melalui kegiatan-kegiatan yang global tentunya ya. Baik. So berarti internasionalisasi ini it's not just ceremonial event ya, Pak ya, but it's a mindset ya, Pak ya? Exactly. Mindset, and effort and commitment Oke. from the institutions, from the lecturers, and from the students of English Education Department themselves. Ya. Kombinasi peran semua stakeholder ya, Pak ya? Exactly. Ya. Oke, lalu mengapa hal ini penting untuk prodi kita, untuk mahasiswa kita di era sekarang ini, Pak? Baik, sangat penting tentunya karena memang ini adalah visi ya, mimpi. Ya bisa jadi itu bukan mimpi di siang bolong, tapi mimpi yang merupakan sesuatu yang harus visible, bisa dicapai ya. Dan untuk mencapai visi ini tentunya perlu ada usaha yang keras. Nah, kalau prodi atau program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Siliwangi ini memiliki visi globalisasi karena memang secara barangkali kalau dilihat dari prodinya bahasa Inggris gitu ya, Betul. maka harus ada orientasi keluar. Nah, tadi yang disampaikan bagaimana bahwa kita ini memiliki dasar yang kuat, local wisdom-nya, nasionalismenya, sehingga ini akan menjadi bagian terpenting modal awal kita bisa melakukan kegiatan global gitu ya. Ya bisa sharing lah dengan teman-teman kita di luar sana gitu. Baik, luar biasa. Jadi visi prodi yang dengan statement berdaya saing global dan berjiwa kebangsaan ini benar-benar diwujudkan dengan arah
internasionalisasi ini ya, Pak, ya? Betul, betul. Nah, sebagai contoh saja untuk kegiatan global ya, Hmm, kita ada banyak program yang dilakukan oleh Civitas Akademika, baik. khususnya oleh para dosen dan Mhm, mahasiswa. Misal kita ada program joint publication ya, oke, atau joint riset juga iya, begitu. Kemudian ada konferensi internasional atau webinar internasional, dan ini betul-betul menjadi upaya untuk bisa mencapai tadi daya saing global itu ya. mhm, Nah, kemudian kalau yang dilakukan oleh mahasiswa itu ada asistensi mengajar internasional, oke, termasuk juga menariknya anak-anak kita ini ada yang terintegrasi dengan mata kuliah ataupun oke, tidak, mhm, itu menyelenggarakan webinar baik, internasional yang memang itu skalanya betul-betul internasional. Bisa dilihat dari partisipannya yang memang dari banyak negara begitu ya, mhm, baik dari ASEAN maupun luar ASEAN, kemudian juga pembicaranya sama. Jadi, teman-teman dosen yang memang sangat luar biasa juga memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa punya kegiatan yang internasional itu. baik. Berarti sudah sangat real dan konkret ya, Pak, ya, langkah-langkah Betul, yang betul. dilakukan oleh prodi untuk memberikan kesempatan dalam tanda kutip ini internasionalisasi kepada para mahasiswa ya? Iya, dan kita juga khususnya prodi bahasa Inggris kalau ditanya penerima manfaatnya siapa kan begitu ya. Mhm, Kalau dari segi internal perspektif, ya of course the lecturers and the students iya, of our English Education Department. Tapi kita tidak sepenuhnya ini adalah penerima manfaatnya adalah internal, tapi mhm, kita juga ada eksternal perspektif bagaimana bahwa Universitas Siliwangi ini menjadi mudah-mudahan bisa menjadi apa ya disebutnya center center of of excellency excellence, ya, gitu ya. Sehingga ini bisa menjadi figur, bisa mhm, menjadi universitas yang kalaulah penerima manfaat itu seperti sekolah, iya, anak-anak sekolah kita bantu juga untuk ada program yang namanya International Student Exchange ya. iya betul, Contoh saja ke Thailand gitu ya. mhm, Insya Allah ke depan mungkin kita akan tambah lagi tidak hanya ke Thailand. Nah tentunya ini bukan hal yang mudah, mhm, tapi oleh universitas, oleh program studi pendidikan bahasa Inggris, tidak ada sesuatu yang mustahil ya gitu betul, ya. Pak. Selama untuk kebaikan ya, as long as it is for goodness, For the goodness. we go, Pak. Yes, exactly. Baik, barangkali juga ini bisa menjadi dampak positif juga ya untuk Kota Tasik ya, Pak, ya, kalau prodi kita ini go international gitu, Betul, ya, betul, betul sekali. Sebagai contoh lagi ada tambahan ya. Ketika bagaimana suatu perguruan tinggi itu ada go global mhm, atau katakan punya international orientation, itu kan mhm, bisa dilihat dari mahasiswanya juga. Apakah iya, ada mahasiswa asing apa enggak gitu ya. iya betul, Rada-rada gimana gitu ya. Visinya global tapi indeks untuk apa mahasiswanya itu tidak muncul bagi mhm, mahasiswa asing begitu betul ya. betul, Dan kita alhamdulillah ada 3 orang mahasiswa asing dari Thailand. baik, Itu artinya kan international trust itu sudah muncul sudah ya. muncul, betul, Tinggal kita kembangkan karena memang tidak mudah untuk bisa mendatangkan betul, international students. betul Ya, sekali, tentunya harus ada mereka memahami apa atau siapa itu mhm, kita begitu ya, termasuk kurikulum kita seperti apa. Jangan mhm, sampai harapan mereka itu tidak terpenuhi karena minimnya pemahaman mereka tentang Universitas Siliwangi. iya iya. Mungkin juga ada efek domino positif, Pak, ke tingkat pariwisata Kota Tasiknya, jangan-jangan dengan kita go Oh ya, internasional nih, iya, iya orang betul, asing mhm, banyak berkunjung ke kita, Pak. betul. Ini mereka menjadi apa, katakan ketika mereka mendapatkan pengalaman baik di kita, Betul, mereka kan satisfied juga gitu mhm, ya dengan pelayanan akademik kita. Ini juga akan memberikan tadi Pak Alda bilang efek domino untuk, eee, apa, kepemerintahan ya gitu ya. iya betul, Ketika mereka itu mencoba pergi ke tempat-tempat mhm, wisata ya, mereka dengan sosial medianya, betul, tidak hanya terkait dengan konteks Unsil gitu ya, iya betul, tentunya itu akan memberikan promosi yang secara tidak
disadari itu Iya, sebetulnya betul. mengendorse pemerintah setempat Iya, ya. betul sekali. Misalkan juga eh, dari segi apa transportasi Mhm, udara ya. Kita kenal ada apa namanya airport juga tapi masih kecil karena memang penggunanya masih skala terbatas. iya iya. Tapi ketika semakin banyak lagi mahasiswa asing, Iya, tidak hanya betul. dari satu negara, tapi akan banyak dari banyak negara gitu ya. Dan kita orientasinya seperti itu. Mhm, Makanya visi ini mimpi yang mungkin setahap demi setahap akan kita coba penuhi iya. sehingga nanti saatnya Unsil ini akan betul-betul menjadi tadi apa pusat peradaban ya, Iya, Center of Excellence itu. benar-benar jadi center of excellence itu, Pak, ya. Ya, betul. Baik baik baik. Tadi juga saya dengar beberapa program ya sudah dijalankan oleh prodi pendidikan bahasa Inggris seperti joint research dengan international researchers, Iya, kemudian KKN internasional. Bisa coba dielaborasi sedikit, Pak, itu, Pak? iya. Jadi memang ini hebatnya dosen-dosen prodi pendidikan bahasa Inggris bahwa publikasinya, Mhm, risetnya itu tidak strukturnya tidak hanya lokal gitu ya, betul. tidak hanya satu universitas saja, bahkan di luar perguruan tingginya, bahkan di luar negeri gitu ya. Mhm, Sebagai contoh saja, beberapa dosen di kita dan ini menjadi dokumen unggulan nih waktu akreditasi kita alhamdulillah sudah menjadi unggul sekarang gitu ya. alhamdulillah. Dilihat dari dokumen ini bahwa kita ada kerjasama joint research dan joint publication itu dengan Leiden Normal University in Filipina, Oke. kemudian ada universitas di Oman, Oh, kemudian juga ada di Thailand ya. Ini artinya at dan juga di Australia, di Australia di juga, Pak, ya? Australia ya. Ini artinya bagaimana bahwa kemampuan kita eh, dari segi akademik gitu ya, Betul. dari segi kredibilitas, gitu ya, dari segi kualitas riset kita ini memang bisa diakui di dunia ya. Karena kalaupun kita mau coba ke luar negeri, mereka akan tanya-tanya siapa Anda gitu ya. Tapi karena dengan kualitas kita bagus, dan itu juga kita saling endorse juga gitu ya. Mereka juga mencari perguruan tinggi hebat Betul. dan kita terpilih oleh mereka. Itu luar biasanya. Baik baik baik. Berarti, mahasiswa nih sebenarnya sudah mempunyai segala pintu ya untuk bisa merangkul internasionalisasi ini, Pak, ya? Betul, dan memang strateginya adalah bagaimana dosen yang tadi join risetnya dengan luar negeri itu juga menggandeng mahasiswa. Mhm, Jadi mahasiswa juga terbantu, iya, ter-endorse untuk go global bersama dosennya. Dan memang itu cita-citanya kita sesuai dengan visi prodi ya. betul. Dan terlebih mereka bisa belajar ya, Pak, ya, dari bukan hanya dari dosen kita, tapi juga dari, Exactly, international exactly. author gitu ya, Ya, international exactly. Ya, researchers. Jadi lebih apa, holistik ya knowledge yang mereka dapatkan gitu, oke. betul. Oke, oke, sangat visioner berbicara tentang internasionalisasi, tentu semua target, semua mimpi ada yang namanya, tantangan ya, Pak, ya. Tantangan ini perlu kita rangkul dengan strategi-strategi, Pak. Nah, jadi menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam proses internasionalisasi ini di tingkat program studi, Pak? Banyak juga sebetulnya ya yang menjadi tantangan kita dalam upaya pencapaian internasionalisasi yang selama ini kita lakukan gitu Hmm, ya. Di antaranya memang salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia. ah, Tapi mungkin juga ada yang bertanya, kalau memang itu adalah kelemahannya, kan berani-beraninya go internasional atau melakukan internasionalisasi pendidikan, misalkan gitu iya ya. iya. Bagaimana, Pak, menjawabnya, Pak? Ya, sebetulnya inilah sebuah upaya bagaimana bahwa kita ini bisa resource of learning-nya itu memang tidak hanya lokal ya. Oke, Kita bukan berarti tidak bisa apa-apa. Justru kita ini kan orientasinya ke depan jauh begitu ya, betul. sehingga ada orientasi atau harus melakukan lompatan yang bagus, di mana memang resource of learning kita ini adalah juga yang international level begitu ya. Mhm, Jadi memang ini upaya bagaimana bahwa keterbatasan sumber daya ini, misalkan dari segi mindset,
dari segi kompetensi global, ya, pengalaman global, itu kan bisa diakses pada level global. Nah, Hmm. artinya keterbatasan sumber daya di sini itu bukan nol ya, tapi bagaimana keterbatasan yang memang kita hadapi saat ini bisa dipecahkan dengan cara melakukan kerjasama dengan luar negeri, kemudian mengundang narasumber dari Hmm. luar negeri, baik yang terintegrasi dengan mata kuliah ataupun lepas dari mata kuliah, sehingga banyak insight yang para dosen kita dapatkan gitu Hmm. ya. Dan hal yang menarik adalah dari proses itu yang kita penuhi tadi, misalkan publikasinya Oke, sudah melibatkan teman-teman dari luar negeri gitu. oke, oke. Eh, Bagaimana dalam hal ini, Pak? Kalau dalam hal mitra luar negeri, Pak, apakah ada sedikit kendala, misalkan masih kurang atau mau menambah lagi mitra internasionalnya gitu, Pak? Apakah ada tantangan di situ? Kalau tantangan selalu ada pastinya ya, Iya. namun bukan berarti bahwa ketika kita mendapatkan tantangan, kemudian tantangan itu berat, kemudian kita lepas. Mhm. Mungkin kita mundur sedikit, sambil kita melakukan, persiapan kembali, untuk bisa, memilih dan memilah kiranya mitra di luar negeri seperti apa yang sesuai dengan visi kita, kan gitu ya. Mmm, Maka baik, kita misalkan mencari perguruan tinggi yang sevisi betul. dengan teacher education, Mhm. banyak juga sih sebetulnya gitu ya. Walaupun memang itu tidak mudah, tapi dengan mengandalkan beberapa, kerjasama yang kita inisiasi, baik yang lewat alumni ya, baik yang sedang studi di luar negeri gitu, dan juga kerjasama lanjutan yang selama ini dilakukan oleh para dosen kita ini mujarab juga nih, Mhm. bagaimana tantangan itu, menjadi pemicu untuk kita bisa bergerak maju terus ke depan, Iya, iya, iya. meskipun banyak, mendapatkan tantangan. Misal, boleh nggak kalau saya sebutkan? Boleh, Mangga, Pak. Anggaran itu, anggaran. Misal, ketika joint riset itu bisa dilakukan tanpa terlalu banyak mengeluarkan anggaran gitu ya, karena Mhm. bisa online lah begitu. Mhm. Tapi kan dari segi publikasi, memang sih ada jurnal berbayar, Kan ada jurnal yang ya gratis gratisan, juga, betul. tapi kan demi percepatan untuk internasionalisasi ini kan perlu pengorbanan juga, Betul, betul. ya. Terus kalau kita mau kunjungan balasan, kita kan butuh anggaran juga. Betul, betul Artinya sekali. ada keberpihakan, semoga saja karena memang, visi universitas juga itu adalah unggul begitu ya. Betul. Nah, unggul itu kan bisa dilihat dari indikator, pergerakan program yang dimiliki oleh setiap prodi, Mhm. bahwa Unsil besar ini karena memang prodinya berpikiran maju dan besar seperti universitas. Betul. Tapi mudah-mudahan saja, dari segi anggaran itu ada keberpihakan untuk, internasionalisasi. Ya, semoga, Pak, kita juga berharap bisa menuju arah yang lebih baik. Amin amin amin. Berarti yang saya bisa tangkap adalah tantangan dalam hal mitra internasional itu bukan tidak ada ya, melainkan banyak tantangannya ada pada mencari keselarasan visi, keselarasan fokus dari calon mitra kita, Pak, ya. Karena Betul tadi Bapak betul. juga menyebutkan banyak alumni prodi kita yang Betul kuliah ke luar negeri, dosen kita juga betul. lanjut studi ke luar negeri. Itu kan tentu membuka peluang untuk kolaborasi ya. Nah, Betul tantangan. betul. Membangun kemitraan baru ya, Iya, iya, dengan betul, luar betul. negeri, ya. Baik, baik, baik. Oke, jadi ya, I really like the discussion, Pak. Jadi prodi itu membuka internasionalisasi dimulai dari mindset dari dosen dan mahasiswanya itu sendiri ya, Pak, ya. Betul betul. Oke, oke, kita lanjut diskusi ke dampak dan harapan ke depan, Pak. Eh, Coba mari kita bahas hasilnya, Pak. Apa dampak nyata yang sudah dirasakan dari upaya ini, baik bagi mahasiswa juga bagi dosen itu sendiri, Pak? Baik, dampak itu kan ujung ya, Mhm. hasilnya
Betul. Dan memang itu kita orientasikan, artinya berdasarkan prediksi gitu bahwa ini harus terjadi gitu ya, harus tercapai. Hmm. Di antaranya eee, anak-anak kita ini katakan ada yang menjadi juara internasional di international championship gitu yang Mhm. diselenggarakan oleh banyak perguruan tinggi Ya. di Indonesia ya, juga yang dilakukan oleh di luar sana gitu ya. Tentunya itu kan tidak ujug-ujug jadi ya hasilnya. Itu kalau kita lihat proses, tentunya anak-anak kita ini dilatih juga untuk mahir, tampil di depan dengan percaya diri, Mhm. kemudian dengan kompetensi atau skill-nya yang juga lebih baik gitu ya. Dan ini tidak lepas juga dari eee, role model dari para dosennya, Mhm. kemudian juga daya dukung dari prodinya ataupun support dari fakultas dan universitasnya. Artinya kita ini satu ekosistem yang katakan setiap segmen, setiap elemen itu juga memahami perannya masing-masing. Mhm. Dosennya memang tugasnya mengajar, tugasnya meng-guide anak-anak kita untuk bisa memiliki kompetensi yang baik. Mahasiswanya juga mereka adalah orang-orang yang berkomitmen atas mimpinya Mhm. dan kita bantu secara kelembagaan. Fakultas ataupun universitas sebagai institusi juga bisa memberikan support anggaran dan regulasi gitu ya. Baik, Pak. Artinya, ujungnya ini, dampaknya ini bisa kita prediksi kalaulah variabel-variabel tadi yang saya sebutkan ini Mhm. bergerak sesuai yang seharusnya begitu ya. Mhm. Saya pikir, mahasiswa kita yang menjadi juara di tingkat internasional akan lebih bertambah lagi, Iya, iya. gitu. Semakin termotivasi mereka, Pak, ya? Betul. Nah, itu kalau mahasiswa. Dampaknya lagi adalah tentunya dosen-dosen kita juga go internasional, Iya, misalkan, atau go nasional gitu ya. Karena social trust building-nya terus dibangun, betul. sehingga, masyarakat di luar sana mengenal kita Betul. dengan prestasi-prestasi kita gitu. Sehingga, menjadi pembicara di tingkat nasional, pembicara di tingkat Internasional. internasional, apakah dalam seminar, apakah dalam konferensi, Mhm. itu dampak yang nyata yang sudah kita peroleh. Betul. Namun kita tidak cukup dengan prestasi itu, kita harus Ya, terus, betul. tingkatkan lagi gitu. Ya, tapi setidaknya public trust itu sudah terbangun, Pak. Betul, dan yang paling sulit adalah public trust Betul. building Betul, betul, ya. Pak. Itu butuh proses, nggak bisa 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Terus kalau memang kita diam di tempat nggak bisa itu, Betul, betul. harus bergerak. Betul, masyarakat, institusi ingin mengundang seseorang pun harus mengetahui kualifikasinya ya. Betul. Nah ini, Pak Alda, kalau kita lihat karena ada social trust atau public trust building Mhm. yang tidak hanya dalam dan luar negeri, Mhm. itu kan berimbas pada, eee, society trust yang diantaranya adalah menitipkan anak-anaknya menjadi mahasiswa Iya, kita. betul. Dan alhamdulillah trennya itu dari tahun ke tahun itu bahasa Inggris nggak pernah turun, naik terus Iya, gitu Pak. ya. Artinya proses yang dikatakan tadi public trust ini berjalan dengan baik, lewat apa? Lewat kegiatan-kegiatan dosennya, Betul. mahasiswanya, bahwa memang semuanya berkualitas. Jadi tidak ada alasan masyarakat untuk menolak memasukkan anaknya ke prodi pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi Dan dengan meningkatkan kualitas mahasiswa, dosen, itu secara tidak langsung kita branding ya, Pak, ya. betul, Branding, mengajak masyarakat untuk, "Ayo ya, sekolah di pendidikan bahasa Inggris Unsil," ya ya, Pak, ya. kuliah di pendidikan bahasa Inggris Ya, Unsil. oke. Ya, kembali lagi ke internasionalisasi, Pak, tadi dari yang Bapak jelaskan, yang bisa saya ambil adalah bahwasanya dosen, mahasiswa, stakeholder yang lain, we are a team ya, Pak, ya. So we have Tim, to good team ya. collaborate ya. We have to collaborate, to Iya, support each other to achieve the betul main betul. goals itu ya.
Betul. Oke, oke, oke. Eh, We are a unity ya, cannot be separated. iya, betul, Ya, betul. Kita harus bersatu untuk betul, mencapai tujuan yang betul, mulia ya, Pak, ya, betul, tujuan yang mulia betul. ini. Baik, cita-cita Bapak terkait dengan internasionalisasi di prodi kita apa, Pak? Tentunya kalau cita-cita saya sebagai pribadi atau sebagai Boleh sebagai prodi nih? pribadi, nanti dilanjut sebagai Sebagai Kak prodi Prodi ya. tentunya ketika kita pada saat menjabat itu kan kita menetapkan visi, Mhm, terutama visi keilmuan prodi pendidikan bahasa Inggris kan. Nah tentunya ini membuat visi ini kan juga berdasarkan perhitungan ya, mhm, mengkalkulasi begitu kenapa harus visinya seperti ini. Jadi jangan sampai visi itu seperti mimpi yang nggak mungkin mimpinya terlalu tinggi mhm. gitu, tapi harus rasional. Harus miserable ya, Pak, ya? Iya, miserable. Gimana tuh kita mengukurnya, kan begitu Iya, ya? betul. Nah nah, jadi ketika tercapai visi ini, tentunya ini adalah kebanggaan, Mhm, kepuasan yang belum puas secara, penuh gitu ya, karena yang namanya visi ini ketika sudah tercapai, maka itu harus ditingkatkan lagi. mhm, Sebagai contoh saja ketika visi kita tercapai, terkait dengan internasionalisasi, ya mhm, ada beberapa saya pikir itu belum selesai ketika kita tidak hanya pada level ASEAN, tapi di luar ASEAN, mhm. di Asia, internasional dan sebagainya. Ya, melebarkan sayap ya, Pak, ya? Betul, bagaimana teman-teman dosen ini kalau kemarin mungkin yang menjadi pembicara internasionalnya baru 20 atau 25%, kita tingkatkan lagi menjadi 40, 50%. Nah, Mhm, tapi untuk mencapai itu kan lagi-lagi butuh proses, mhm, ya. Apakah dengan, kolaborasi, apakah dengan kemitraan, mhm, apakah memfasilitasi teman-teman kita untuk bisa postdoktoral dan sebagainya, sehingga teman-teman ini memiliki banyak koneksi yang lebih baik, mhm, kemudian juga mereka bisa berinteraksi dengan expert di luar sana, mhm. sehingga kemandirian, kedaulatan pengetahuannya makin tinggilah. Betul, betul. Oke, Pak, saya dengar juga Bapak akan ke Thailand nih, Pak? Betul, ke Thailand itu tanggal 13 ya, 13 November. Kita ada project ini yang saya maksudkan bahwa ketika kita memiliki universitas value, yang bisa, bermanfaat itu penggunanya tidak hanya internal Mhm, Unsil, tetapi kita membantu, sekolah-sekolah sebagai mitra Unsil juga, yang ketika sekolah itu, mencari program yang memang, bisa meningkatkan kualitas sekolah, mhm, kualitas gurunya, kualitas siswanya, kualitas programnya, dan kan tidak mudah juga. Nah, Unsil hadir, prodi pendidikan bahasa Inggris hadir untuk membantu mereka, ya dengan program itu. Kita ada, tridharma khususnya di International Community Services gitu ya, dengan, memfasilitasi anak-anak sekolah untuk bisa pergi ke luar negeri, mhm, termasuk ke Thailand gitu ya. Dan anak-anak sekolah itu nanti akan memiliki pengalaman internasional. Misalkan, bagaimana sih kurikulum di Thailand, bahasa pengantarnya bahasa apa gitu ya, eee, ternyata bahasa Thailand pengantarnya, Pak. oke, Tapi agak campur-campur juga dengan bahasa Inggris. bahasa Inggris ya? Bahkan Thailand yang selama ini kita ada kerjasama itu ingin bahasa Inggrisnya dibantu oleh Unsil coba. Mmm, Makanya anak-anak kita yang melaksanakan asistensi mengajar internasional itu juga membantu bahasa Inggrisnya mereka di sana. betul, betul. Nah, jadi pas ketika ada anak-anak sekolah yang ke sana, nah mereka bisa juga berinteraksi karena selected students that Mhm, can go to Thailand oke, gitu oke. ya. They have to able to speak English kan begitu Iya, ya. iya. Kemudian juga mentalnya bagus, jangan sampai
udah 2 hari mau pulang, nangis-nangis. Nah ini kan jadi Homesick ya, Pak, ya? homesick. Maka anak-anak itu nanti, eee, selain tadi mendapatkan pengalaman internasional seperti tadi mendapatkan atmosfer kurikulum di Thailand, mengajarnya pakai bahasa Thailand dan bahasa Inggris, mata pelajarannya juga barangkali akan beda dengan kita, regulasi, manajemen sekolah, kebiasaan sekolah, kultur sekolah. Ini luar biasa program internasionalisasi yang namanya pertukaran siswa internasional. Baik baik. Nah, secara akademik demikian, secara mental juga mereka akan Terbangun, Pak, ya? Terbentuk, terbangun. Ya. Baik baik. Oke, Edu People, a very nice and interesting discussions. Jadi program studi pendidikan bahasa Inggris ini tidak hanya mencetak lulusan yang kompeten ya, tetapi juga mencetak lulusan yang bisa berdaya saing global, bisa berkontribusi dan siap berkontribusi dimanapun mereka berada ya. Pak Yusuf, thank you so much for your time, for your inspiration My pleasure. story. Semoga dari obrolan ini banyak manfaat yang dirasa oleh Edu People ya. Jadi sekali lagi, internasionalisasi bukan sekedar mengejar pengakuan global ya Edu People, tetapi ini tentang juga membangun kompetensi dan juga karakter yang siap berinteraksi dengan dunia tanpa kehilangan jati diri. As I said tadi ya, in the beginning, build international collaborations while still rooted in national values ya. Baik teman-teman Edu People, terima kasih Pak Yusuf for coming. Sama-sama. Are you ready for the next episode, Pak? Why not? Ya, oke. Thank you so much, Edu People. Semoga obrolan kita bermanfaat, memberikan motivasi, inspirasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Alda, pamit undur diri ya. Bye-bye.